Bab 75, Aku Mau Menikahimu Lagi. Hampir pukul 18, para anak muda di desa masih berkerumun di sekitar 2 unit mobil itu. Mereka tak berniat pergi, mereka mengenal Kenny dan Julia, dan bertanya-tanya tentang mobil tersebut. Dari awal sampai akhir, kedua saudara itu hanya menjawab satu kalimat, "Kak Michael yang membelikan mobil ini untuk kami," jawab Kenny dan Julia. Perasaan ini seperti mendapat permen lollipop waktu kecil dan langsung memamerkannya kepada semua orang. Di antara kerumunan itu ada beberapa teman sekelas dan teman main Kenny dan Julia semasa kecil. Mereka mengajak beberapa orang untuk ikut naik, tapi tak berani membiarkan mereka mengendarainya. Bersamaan dengan itu, Nelson dan Yulia kembali setelah mengunjungi rumah tetangga. Melihat 2 unit mobil terparkir rapi di halaman rumah, Nelson langsung menghampiri. "Mobil siapa ini? Kenapa parkir di depan rumah kita?" tanya Yulia bingung. "Coba kalian tebak," sahut Julia semeringah. "Seberapa jauh orang tua mengenal anaknya sendiri? Jangan bilang ini punya kalian," tebak Nelson. "Selamat, jawaban ayah benar. Ini punya kami," sahut Julia. Ekspresi gembira Kenny tak kunjung pudar. Lalu, dia juga ikut menjawab, "Kakak yang membeli mobil-mobil ini untuk kami dan baru datang sore ini." "Bagus, kan? Michael yang membelinya?" tanya Nelson. Nelson dan Yulia saling bertatapan. Tampaknya, mobil ini nggak murah. "Berapa harga 1 unit?" tanya Yulia. "Bibi, mobil ini harganya 8-10 miliar," teriak seorang pemuda. Nelson dan Yulia tertegun seketika. Tepat saat itu, Michael berjalan dari dalam rumah ke depan pintu. "Ayah, Ibu, aku baru saja mau menelepon kalian. Charlotte sudah selesai masak. Jadi aku mau memanggil kalian pulang untuk makan," kata Michael. "Kamu yang membeli 2 mobil ini? Harganya miliaran per unit," tanya Nelson. Michael tahu kedua orang tuanya pasti akan menyayangkan uangnya. Awalnya, dia tak berencana memberitahu harga aslinya, tapi tak menyangka mereka sudah tahu lebih dulu. Michael memelototi Julia dan Kenny. Namun, dia justru melihat keduanya tampak sedih. "Mereka suka, jadi nggak masalah beli mobil itu," ujar Michael sambil mengangkat bahu. "Suka? Barang yang harganya miliaran dibeli karena suka. Aku juga suka pesawat. Kenapa kamu nggak beli 1 unit pesawat untukku?" sahut Nelson mendengkus. "Kalau ayah mau, aku akan beli 1 unit pesawat untuk ayah," kata Michael sambil tersenyum penuh rasa bersalah. Dia benar-benar mampu membelikan 1 unit pesawat untuk Nelson. Untuk helikopter pribadi, harga termurahnya 20 hingga 40 miliar dan harga termahalnya 200-400 miliar. Michael tentu mampu membelinya. "Kamu mau membuatku murka?" "Ya," Nelson berkata sambil berjalan ke rumah. "Kamu manjakan mereka berdua saja, cepat atau lambat. Mereka akan kamu manjakan sampai jadi anak kurang ajar." Michael merasakannya, Nelson memang bicara demikian, tapi sebenarnya dalam hati, dia tak marah sama sekali. Nelson pun melanjutkan perkataannya, "Michael, mereka suka mobil. Kamu boleh membelikan mobil yang biasa-biasa saja untuk mereka, tapi barang yang harganya miliaran ini, benar-benar nggak penting." Yulia juga menggerutu, "Yang ayahmu katakan itu benar. Kamu ini manjakan mereka saja, Bu. Dulu mereka yang memanjakan aku. Sekarang, giliranku yang memanjakan mereka. Ini namanya membalas kebaikan dengan kebaikan," timpal Michael sambil menggaruk kepalanya. Yulia langsung marah, tapi malah tertawa. Kemudian, dia berujar, Oke, karena kamu punya uang, jadi perkataanmu yang logis." Michael terkekeh-kekeh, lalu berkata, "Kalian jangan lihat ke arah sana. Ayo, cepat pulang dan makan. Nanti akan ada waktunya kalian melihatnya." Kemampuan memasak Charlotte sebenarnya sangat baik. Hanya saja, dahulu Michael tak pernah terpikirkan untuk mencobanya. Makan malam berakhir ketika Charlotte terus-menerus menyalahkannya. Michael makan dengan terburu-buru hingga beberapa kali hampir tersedak. Dia tampak seperti sudah tak makan selama beberapa hari. Yang terpenting adalah Yulia. Sang koki utama sibuk makan sambil memuji masakan Charlotte. Pujian Yulia membuat Charlotte merasa malu. Setelah makan malam, Michael kembali menerima telepon dari beberapa orang. Peneleponnya tak lain adalah Robin, Joshua, dan Bastian. Mereka ikut Michael untuk mencari nafkah melalui pasar saham. Jadi secara khusus berterima kasih kepada Michael. Shane sepertinya takut Michael akan mengingatkannya soal mobil. Jadi, dia tak menelepon Michael dan hanya mengirimkan pesan suara yang berisi ucapan terima kasih. Kemudian, Owen sudah berada di dalam pesawat untuk kembali ke negaranya. Malam ini, Nelson dan Yulia tak bisa tidur. Setelah tinggal di rumah tua ini selama hampir 60 tahun, mereka merasa tak rela untuk pindah. Namun, mereka sangat ingin memulai hidup baru di kota Samudera. Michael telah menghasilkan uang yang cukup banyak. Dalam kondisi tanpa tertekan soal materi, mereka tentu tak perlu merasa khawatir. Belum lagi Julia dan Kenny, mereka penuh dengan harapan untuk hari esok. Sebab, besok mereka berdua akan pergi berkendara ke kota Samudera. Setiap kali teringat tatapan iri dari orang lain, mereka berdua menjadi sangat bersemangat. Dengan kata lain, ada kesombongan dalam diri mereka. Namun, sekali lagi, bukan manusia namanya jika benar-benar tak memiliki rasa sombong. Hanya dewa suci yang tak memiliki perasaan tersebut. Waktu keberangkatan pesawat mereka adalah pukul 10.
Para tetua keluarga Lincoln sudah bangun pagi-pagi sekali. Setelah berkemas sebentar, Kenny dan Julia berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobilnya. Michael menghubungi orang-orang dari dealer mobil Mercedes-Benz setempat untuk meminta mereka mengambil mobil di bandara. Sebenarnya, barang bawaannya tak seberapa. Jika ternyata kurang, dia bisa membeli di kota samudera. Diamond Airlines, kabin first class. Nelson dan Julia baru pertama kali menaiki pesawat. Keduanya tampak gugup, sekaligus girang. Untungnya ada Celine yang sibuk mengoceh di tengah-tengah mereka sehingga membuat rasa cemas di hati mereka berdua berkurang. Michael dan Charlotte duduk bersama. Dia bergelayut di lengan Charlotte, lalu berkata, "Ayo, kita beli rumah." Omong kosong, kalau nggak beli rumah, memangnya ayah dan ibu mau tinggal di mana? Bukannya aku nggak mau mereka tinggal di tempatku, tapi rumah kontrakan itu sempit sekali, jadi nggak nyaman, sahut Charlotte sambil mendengkus. Kalau begitu, bagaimana cara aku membelinya? Tanya Michael. Perkataan itu membuat Charlotte balik bertanya, apanya yang bagaimana? Michael terkekeh-kekeh sebelum menjawab, kita bertiga satu rumah, ayah dan ibu satu rumah. Seperti yang kubilang waktu itu. Begitu mendengarnya, pipi Charlotte langsung merona. Dia pun menimpali. Kamu beli satu unit dulu untuk ayah dan ibu. Aku dan Celine tinggal di rumah kontrakan saja. Mana boleh begitu. Ayah dan ibu kita sudah sampai di kota samudera. Apa Celine masih harus ditinggal sendirian waktu siang? Kalau begini, ayah sama ibu pasti tidak akan setuju, ujar Michael. Charlotte mencibir. Beberapa saat kemudian, dia mendongak untuk menatap Michael. Lantas, dia mulai menjelaskan. Setelah menghabiskan waktu denganmu, aku tahu kamu benar-benar sudah banyak berubah. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya membuatmu berubah. Tapi sejujurnya, aku bersyukur dan senang, bahkan lebih bahagia untuk diriku sendiri, untuk Celine, dan untuk semua orang yang peduli sama kamu. Tapi, apa kamu tahu, Michael, kita sudah bercerai. Ini bukan lelucon, tapi ini cabang dari hidup kita. Waktu itu, kamu menyerah sama keluarga yang sudah kita bangun selama 4 tahun. Akhirnya, aku memilih untuk bercerai sama kamu. Tapi, sekarang kamu bahkan belum berubah lebih dari 4 minggu. Kamu tahu apa artinya itu? Bukannya aku nggak percaya sama kamu. Celine juga benar-benar bergantung sama kamu. Tapi kita nggak hidup untuk diri sendiri. Aku punya ayah dan ibu, punya Stephen, juga punya beberapa saudara. Mereka semua tahu bahwa aku sudah cerai sama kamu. Kalau sekarang aku tinggal bersama denganmu, apa kata mereka? Aku nggak takut digosipkan macam-macam sama orang lain karena cuma aku sendiri yang tahu bagaimana Charlotte yang sebenarnya. Tapi, kebanggaan yang tulus di wajah orang tuamu, hubunganmu dengan adik-adikmu yang dalam. Aku juga ingin melihat semua itu pada orang tua dan adikku. Kamu paham, kan? Aku harap kamu nggak cuma membuat mereka melihatmu dari hartamu, tapi membuat mereka melihatmu sebagai Michael yang sebenarnya berubah demi aku dan Celine, tukas Charlotte. Setelah berbicara sampai di sini, mata Charlotte sudah memerah, tetapi pandangan kedua matanya tak pernah lepas dari wajah Michael. Setelah mereka berdua bercerai, ini adalah pertama kalinya Charlotte berbicara dari hati ke hati dengan Michael. Faktanya memang demikian. Charlotte tahu Michael telah berubah, tetapi apakah orang lain juga tahu? Jika sekarang mereka berdua rujuk, orang-orang tentu akan mengira bahwa Charlotte adalah seorang wanita arogan yang materialistis. Charlotte memilih untuk bercerai saat Michael sedang terpuruk, lalu memilih rujuk kembali saat Michael memiliki uang. Mulut orang-orang jahat itu tak akan memedulikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka hanya menyebarkan semua dugaan yang datang dari hati mereka. Charlotte tak akan memedulikan gosip dari orang lain, tetapi dia juga punya keluarga, terutama Stephen, adiknya yang mudah tersulut emosi. Jika dia benar-benar tak yakin, berapapun banyaknya uang yang dihasilkan oleh Michael juga percuma. Yang Charlotte inginkan adalah sebuah keluarga yang tenteram dan hangat. Jika tak ada anggota keluarga yang mendukungnya dengan tulus, dia tak mungkin bisa hidup bahagia selamanya. Charlotte, panggil Michael. Michael menarik napas dalam-dalam. Dia meraih tangan wanita yang tampak kuat di luar, tapi sebenarnya sangat rapuh di dalam itu. Charlotte tak memberontak, melainkan tetap menatap Michael. Maaf, aku nggak sabar dan mengabaikan perasaanmu, kata Michael. Lalu, Michael melanjutkan perkataannya dengan lirih, aku paham dengan semua yang kamu lakukan untukku. Aku janji, nggak akan menyebut soal rujuk sebelum mendapatkan restu dari orang tua dan adikmu. Di satu sisi adalah orang tua dan adik, di sisi yang lain adalah Michael dan Celine. Situasi Charlotte saat ini benar-benar menyangkut banyak orang. Tapi, ujar Michael yang kemudian berhenti sejenak. Kemudian, dia melanjutkan, tapi, sebelum itu, kamu nggak boleh kawin lari sama pria lain. TVFT. Air mata Charlotte yang awalnya ingin mengalir, langsung berubah jadi gelak tawa begitu mendengar perkataan itu. Aku serius, ucap Michael. Ekspresi Michael langsung menunjukkan kesungguhan. Kemudian, dia berkata, waktu kuliah, kamu adalah wanita pujaan kampus. Entah sudah berapa banyak hujatan yang kamu dapat waktu bersama denganku. Beberapa tahun lalu, aku hilaf. Aku nggak tahu caranya menghargai orang lain. Tapi, sekarang aku sudah sadar. Aku takut sekali kalau kamu direbut pria lain. Apa aku sebaik itu? Tanya Charlotte mengerutkan keningnya. Tentu saja, kamu cantik, sifatmu lembut,
karaktermu baik. Tapi, di hatiku, kamu itu wanita terbaik di dunia, jawab Michael. Bagaimana dengan ibu dan Celine? Tanya Charlotte dengan sengaja. Kenapa mengungkit ibu dan Celine? Kalian gak bisa dibandingkan, sahut Michael dengan wajah yang berkedut. Melihat tampang Michael yang muram, tawa Charlotte makin terdengar bahagia. Jangan ketawa, dong. Aku sudah bilang, gak boleh ada siapapun yang merebutmu dari genggamanku, kata Michael dengan menggebu-gebu. Kalau ada orang yang bilang mau membelikan 1 unit kalenan untukku, apalagi yang warna oranye, aku mungkin akan benar-benar mau ikut sama dia, ujar Charlotte dengan lembut. Aku yang membelikannya untukmu. Ayo, pulang, kita beli, ujar Michael yang tampak sangat semeringah. Baru saja tadi pagi dia menyebutkan ini. Beli apa? Kalau kamu berani membelikan mobil itu untukku secara diam-diam, aku akan benar-benar marah, ucap Charlotte sambil memelototi Michael. Tapi, kamu benar-benar nggak ada mobil. Kamu juga bisa menyetir, kata Michael dengan tak berdaya. Kita bicarakan masalah mobil nanti saja. Michael, ayo kita taruhan, ajak Charlotte secara tiba-tiba. Taruhan apa? Tanya Michael yang tampak ragu. Kalau sampai akhir tahun ini kamu bisa mendapatkan restu orang tuaku dan Stephen, aku, jawab Charlotte yang kemudian terhenti. Michael membuka matanya lebar-lebar. Napasnya terasa sesak. Aku mau rujuk sama kamu, lanjut Charlotte dengan suara yang sangat pelan. Namun, Michael malah menyahut dengan singkat, enggak. Suara Michael membuat Charlotte sedikit lesu. Segera setelahnya, Michael melanjutkan, aku mau menikahimu lagi. Aku ingin menikahimu dengan meriah, diberkati semua orang, dan membuat semua orang di dunia cemburu, tukas Michael. Charlotte langsung tergelak begitu mendengarnya. Wanita itu tertawa lepas. Tak ada yang mampu menandingi rasa bahagianya. Bab 76, bocah ini serius. Waktu menunjukkan pukul 1 siang ketika mereka tiba di pasar cahaya. Awalnya, Michael masih ingin makan di dalam bandara, akan tetapi Nelson dan Yulia bilang tidak lapar, jadi mereka hanya bisa pulang dulu. Robin sudah lama menunggu di luar bandara. Melihat Michael dan lainnya keluar, dia langsung melambaikan tangannya. Kak Michael. Melihat Range Rover versi panjang di belakang Robin, Michael tersenyum dan berkata, kamu ganti mobil? Tentu saja, setelah menghasilkan begitu banyak uang, beli mobil bukan apa-apa, kan? Setelah mengatakan ini, Robin berkata pada Nelson dan lainnya, halo, Paman. Halo, Bibi. Halo, kakak ipar. Halo, balas Nelson dan Yulia sambil mengangguk sopan. Robin bingung dan berkata, Kak Michael, nanti Paman dan Bibi mau tinggal di kota Samudera, kan? Kenapa barang bawaannya begitu sedikit? Aku sengaja beli Range Rover versi panjang untuk membawa barang. Michael memutar matanya dan berkata, mobil ini setidaknya 4 miliar, kan? Hanya untuk membawa barangku. Mungkin kamu tidak percaya, tapi itu benar. Robin mengangguk serius. Kemudian, Robin terkekeh dan berkata, Kak Michael, sebenarnya aku juga beli kalenan, tapi masih mengambang di laut. Mungkin beberapa hari lagi baru bisa sampai. Aku selalu merasa diriku seperti orang kaya baru. Tapi, sekarang aku sadar, kamu yang seperti orang kaya baru, canda Michael. Cih. Untuk apa menyimpan uang? Sekarang kita masih muda, jadi harus sombong dulu. Kalau tidak setelah tua, niat untuk sok-sokan juga sudah tidak ada, ucap Robin. Pemikirannya sama dengan Michael. Kalau punya cukup uang, kenapa tidak menikmatinya? Seiring bertambahnya usia, mentalitas akan perlahan berubah. Kalau sudah seusia ayah dan ibu, meskipun memberikan kalenan, Lamborghini, atau apapun itu pada Michael, dia juga sudah tidak ingin mengendarainya. Semua sudah naik mobil. Robin bertanya, Kak Michael, mau kemana? Tentu saja kompleks Citra Raya, jawab Michael. Robin tertegun sejenak dan diam-diam bertanya, Michael tidak membeli rumah besar meskipun sudah menghasilkan begitu banyak uang. Namun, di hadapan Nelson dan Yulia, dia juga tidak banyak bertanya. Tepat saat ini, Michael berkata, kalau kamu ada waktu, bantu aku cari rumah. Uang bukan masalah, tapi pemandangannya harus luas. Lebih baik yang dekat pantai dan makin besar makin bagus. Robin tiba-tiba teringat dan bertanya tanpa sadar, perumahan Beachland? Tentu saja, Michael juga tahu tentang area villa kelas atas kota Samudera. Namun, dia menggeleng dan berkata, aku tidak mau villa untuk saat ini. Suasananya agak hening dan pemandangannya kurang bagus. Lagi pula, nanti aku mau mengembangkannya. Setelah mengatakan kalimat terakhir itu, tatapan semua orang di mobil mengarah pada Michael. Robin bertanya dengan semangat, Kak Michael, kamu mau masuk industri real estate? Aku punya pemikiran ini, jawab Michael sambil mengangguk. Kakakku yang baik, aku juga mau ikut. Boleh, ya? Tanya Robin sambil mengerucutkan bibirnya. Penampilan Robin yang sedang bermanja ini membuat Nelson dan Yulia terkejut. Bukankah pria harus lebih maskulin? Kenapa bocah ini begitu feminin? Kamu sopir yang baik. Memangnya aku bisa lupakan kamu? Tanya Michael sambil melotot. Baiklah,
Robin langsung merasa lega. Sekarang bisa dibilang Robin sangat menurut Michael. Dia akan melakukan apapun yang disuruh Michael. Sedangkan Michael memang berencana untuk memasuki industri real estate. Banyak orang yang mengira industri real estate sangat rentan, mudah hancur. Namun, bagi negara, real estate merupakan salah satu pilar ekonomi yang penting, mana mungkin membiarkan real estate hancur semudah itu. Saat ini, tampaknya harga rumah stabil. Sesekali negara juga melakukan kontrol makro untuk menahan harga rumah yang meroket. Namun, tidak butuh waktu lama, harga rumah di banyak kota akan meroket satu demi satu. Kenaikannya mungkin tidak akan seperti hunian golden, akan tetapi pasti ada laba yang sangat tinggi, yang cukup untuk membuat banyak pengembang yang goyah kembali ke industri ini. Hal yang ingin Michael lakukan yaitu merebut uang dari orang-orang ini. Benar, merebut uang. Perputaran ekonomi memang merupakan perputaran dalam banyak sisi. Pegawai mendapatkan gaji, berbisnis untuk menarik pelanggan, saling bekerja sama dalam proyek, dan lainnya. Bukankah semua itu mengambil uang dari orang lain? Namun, bisa mendapatkannya atau tidak, juga bisa mendapatkan seberapa? Semua ini tergantung kemampuan masing-masing. Dan bagi Michael, ini bukan hal yang sulit. Sekitar pukul ketiga, Michael dan keluarganya sampai di rumah sewa mereka. Setelah Robin membantu membawa barangnya ke atas, dia tidak tinggal dan langsung pergi mencari rumah untuk Michael. Meskipun kembali ke rumah sewa lagi, pemandangannya malah sangat berbeda dari sebelumnya. Nelson dan Yulia tersenyum. Celine melompat ke sana kemari dengan bahagia. Wajah Charlotte juga penuh kegembiraan. Setelah menjelaskannya pada Michael di pesawat, hati Charlotte sepenuhnya lega. Jelas-jelas sudah menerima Michael, akan tetapi harus berpura-pura dingin dan menjauh. Baginya itu sangat melelahkan. Akhirnya Michael juga sudah tahu jelas. Sekarang Charlotte sudah mengakui dirinya, akan tetapi mengenai kapan mereka bisa menikah lagi, itu tergantung pada keluarga Charlotte. Akhir tahun, Michael mengepalkan tinjunya melihat punggung Charlotte yang sedang sibuk. Charlotte, aku pasti akan menikahimu kembali dengan restu semua orang. Tepat saat ini, Winda Wahyudi yang tinggal di seberang keluar dari rumahnya. Saat melihat Michael dan keluarganya, Winda langsung tersenyum dan berkata, setelah Imlek, berapa hari kamu akan tinggal di sini? Bibi Winda, Nelson dan Yulia bicara bersamaan. Karena Winda sudah menjaga Celine beberapa tahun ini, Nelson dan Yulia sangat berterima kasih dan menghormati Winda. Charlotte bilang Celine sudah mau masuk TK, dia dan Michael juga akan sibuk. Jadi menyuruh kami kemari menjaga Celine, ujar Nelson sambil tersenyum. Mendengar ini, mau tak mau Winda menatap Charlotte. Dia melihat Charlotte tersipu malu dan menundukkan kepalanya. Bisa ditebak dengan mudah bahwa usaha keras Michael beberapa saat ini tidak sia-sia. Charlotte telah berubah pikiran. Bagus juga, kami jadi punya teman mengobrol nantinya. Hehe, ucap Winda dengan senang. Bibi Winda, kami mengingat perhatianmu terhadap Celine beberapa tahun ini. Terima kasih, ucap Nelson dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu bicarakan? Celine membuat kami bahagia dan kami memasak untuknya. Ini bukan perhatian apa-apa, ujar Winda sambil menggelengkan kepalanya. Nenek, kami akan segera pindah rumah. Papa mau beli rumah besar untuk kami, teriak Celine sambil berlari mendekat. Ah, Winda tertegun sejenak. Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di wajahnya. Namun, dia tetap berkata, sekarang Michael telah menghasilkan uang, memang sudah saatnya dia pindah. Di sini terlalu kecil, tentu saja tidak bisa terus tinggal di sini. Melihat Winda linglung, Nelson dan Yulia merasa tidak enak. Winda dan suaminya punya 4 anak. Di antaranya, ada 1 yang di luar negeri dan 2 di provinsi lain. Yang terakhir memang ada di provinsi lain di Tifs, akan tetapi bukan di kota Samudera. Dia pulang paling banyak 1 atau 2 kali setahun. Bisa dibilang, beberapa tahun ini ada Celine dan Charlotte yang bersama mereka. Jika tiba-tiba pindah, mana mungkin bisa rela? Nenek, ikutlah dengan kami. Michael tersenyum dan berkata, waktu itu aku sudah bilang akan membelikan kalian rumah juga. Kita tetap akan tinggal berseberangan. Dasar bocah tengik, kamu hanya bercanda, ucap Winda sambil melambaikan tangannya. Aku tidak bercanda, Michael berkata dengan sungguh-sungguh. Nenek, aku memang orang yang brengsek beberapa tahun ini, tapi aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku mengingat ajaran Anda dan kakek padaku, juga perhatian kalian terhadap Celine dan Charlotte. Aku tak tahu bagaimana cara membalas kebaikan kalian. Aku hanya berharap setiap hari saat membuka pintu, aku masih bisa melihat kalian sehat-sehat saja. Itu sudah cukup bagiku. Kakekmu dan aku sudah hampir 30 tahun tinggal di sini. Takutnya nanti, kita sudah sepakat. Tanpa menunggu Winda selesai bicara, Michael langsung berkata, Nenek, kamu dan kakek siap-siap. Ya, kami mungkin akan pindah awal tahun depan. Kami punya tradisi, saat pindah rumah, keluarga dan kerabat harus membawakan makanan dan minuman untuk dinikmati bersama. Aku ingat bakpao buatan Anda sangat enak. Nanti tolong Anda buatkan, ya? Winda berdiri dengan linglung. Bocah ini, serius. Bab 77, Raja Iblis dan Dokter. Saat makan malam, Nelson dan Yulia sengaja memanggil Winda dan suaminya. Meskipun ruang tamu rumah sewa itu tidak besar dan terlihat sempit karena begitu banyak orang, suasananya sangat hangat.
Tentu saja Nelson dan Yulia tidak keberatan membelikan rumah untuk Winda. Pertama, Michael yang menghasilkan uang itu. Kedua, perbuatan Michael ini sepadan dengan pengorbanan Winda beberapa tahun ini. Ketiga, sepertinya Celine Gunn berpisah dengan Winda dan suaminya. Di hati Celine, Winda sudah merupakan keluarganya. Setelah makan malam, Michael menolak usulan Robin untuk menjemputnya dan naik taksi menuju kediaman keluarga Gunadi. Sebelumnya, Robin sudah bilang berkali-kali. Michael juga merasa memang sudah saatnya untuk bertemu dengan kakek Jay. Michael sangat mengagumi pemimpin baik yang bebas korupsi dan mementingkan rakyat seperti ini. Saat tiba di kediaman keluarga Gunadi, Robin menunggu di depan pintu. "Kak Michael," Robin mengeluh, "sudah sepakat aku akan menjemputmu. Kamu malah bersikeras naik taksi ke sini. Kamu pikir aku sayang bensin? Kamu juga buang-buang waktu kalau bolak-balik? Jangan tunda istirahat kakekmu," ujar Michael. "Kalau begitu, nanti kamu bawa mobil Range Rover milikku dulu," ujar Robin. "Lalu, kamu pakai apa? Aku masih ada Ki-7. Lagi pula, beberapa hari lagi Cullinan sudah tiba," jawab Robin terlihat tidak sabar. Sebelum menghasilkan uang dengan Michael, meskipun dia punya aset puluhan miliar, dia tidak berani membeli mobil seperti Cullinan. "Begini saja, kamu pakai Range Rover, Ki-7 itu kupakai dulu. Nanti ku kembalikan setelah aku beli mobil," ujar Michael tanpa sungkan. "Kak Michael, sebenarnya kamu mau beli mobil apa? Jangan bilang kamu benar-benar suka Ki-7, tanya Robin tak berdaya. "Jujur saja, aku juga suka Cullinan," ujar Michael sambil tersenyum. "Kalau begitu, beli satu. Kebetulan aku kenal penjual di dealer mobil Rolls-Royce. Paling kita tambah sedikit uang dan suruh dia berikan satu mobil lagi. Kalau tidak, mobil ini harus menunggu lama," ujar Robin. "Boleh juga, besok kita pergi lihat," ujar Michael sambil mengangguk. Dia memang tidak mau beli mobil desain Yavi lagi. Orang itu selalu kabur saat dikasih uangnya. Lupakan saja tentang dua Lamborghini yang waktu itu. Kali ini jika Michael beli pada Zayn lagi, itu sama saja seperti minta Zayn melakukan hal yang sama padanya. Kediaman keluarga Gunadi adalah sebuah bangunan tua dengan sejarah belasan tahun. Tidak bisa dibilang mewah, akan tetapi sangat tenang. Sekelilingnya ada pepohonan yang menjulang tinggi yang memberikan kemegahan. Sekarang kakek Jay sudah berusia lebih dari 70 tahun. Rambutnya sudah beruban dan bintik-bintik penuaan tampak di wajahnya. Namun, tubuhnya yang tinggi dan tegap terlihat sangat tangguh. Juga ada seberkas cahaya lembut di matanya yang keruh. Saat Michael melihatnya, dia sedang menyiram tanaman dan bunga di halaman. "Kakek," sapa Michael dengan suara rendah. "Michael sudah datang, cepat duduk," ujar Jay setelah meletakkan gembor di tangannya. Mungkin karena dirinya juga berpotensi, dia tidak terlalu gugup berhadapan dengan Jay. Selain itu, orang tua ini juga memiliki keramahan alami. Jika berjalan di jalanan, siapa yang bisa menyangka dia adalah mantan gubernur provinsi lain di Tips yang bermartabat. "Cicipi teh ini. Tehnya baru saja diseduh," ujar Jay sambil tersenyum. Michael tersenyum dan berkata, "Kakek, Anda pasti pernah dengar tentangku dari Robin. Dengan kemampuanku yang sedikit ini, aku tidak tahu apa-apa tentang teh. Haha, aku suka sekali mengobrol dengan orang muda seperti kalian. Kalian sangat terus terang dan tidak ada niat lain," ujar Jack sambil tertawa. Robin juga duduk di samping Michael. Dia memandang Jay dengan harap-harap cemas dan berkata, "Kakek, Anda sudah janji padaku akan menyuruh ayah memberi izin pada Kak Michael." Jay tersenyum kecut dan berkata, "Dasar kamu ini. Kami bahkan belum bicara banyak. Kamu sudah begitu tidak sabar. Kamu harus banyak belajar pada Michael. Jangan terlalu terburu-buru." "Tapi, Anda memang sudah janji padaku," gumam Robin. Selama ini, Michael yang membantunya. Dia ingin benar-benar membantu Michael sekali saja. "Robin, tidak usah buru-buru." Kemudian, Michael tersenyum dan berkata lagi, "Aku sudah lama dengar tentang kekuatan karakter kakek dan aku sangat mengagumi itu. Kita tidak usah bicarakan masalah lain dulu. Meski hanya minum teh dan mengobrol dengan kakek di sini, itu juga sangat bagus. Lihatlah, Michael sangat pandai bicara," ujar Jay sambil memelototi Robin. Kemudian dia ingin mengisi ulang teh Michael. Michael buru-buru mengambil teko itu dan berkata, "Kakek, lebih baik aku saja." Jay juga tidak sungkan dan bertanya, "Ku dengar Robin bilang, kamu mau buka perusahaan farmasi?" "Ya," jawab Michael sambil mengangguk. "Industri farmasi tidak semudah yang kamu bayangkan. Selama aku menjabat puluhan tahun, aku pernah menyetujui setidaknya 30 perusahaan farmasi. Tapi yang bisa bertahan tidak sampai 1/10-nya, ujar Jay. "Banyak perusahaan yang hanya luaran saja. Kebanyakan melakukan transaksi ekonomi dengan cara cangkang kosong. Memangnya ada berapa yang benar-benar menyelami farmasi?" kata Michael sambil menggeleng tipis. Melihat Jay tidak mengatakan apa-apa, Michael buru-buru berkata, "Kakek, Anda jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu pikir aku mudah
tersinggung?" tanya Jay. Kemudian, Jay tersenyum sambil berkata, "Perkataanmu itu benar juga. Sebenarnya, ada banyak juga yang benar-benar ingin berkecimpung di industri ini. Tapi, industri farmasi terlalu cepat menghabiskan uang. Banyak orang yang awalnya ambisius hanya bisa tunduk pada kenyataan pada akhirnya." Karena sudah membicarakan ini, Jay berhenti sebentar, kemudian menatap Michael dan berkata, "Manusia tidak bisa hidup tanpa uang. Tapi, aku juga mau kamu mengerti bahwa uang bukan segalanya. Masih ada banyak hal yang lebih berharga daripada uang." Michael mengerti maksud Jay. Kemudian, dia berkata dengan serius, "Hidup dan mati setiap orang ada dalam tangan Raja Iblis dan dokter. Aku tidak bisa menjadi Raja Iblis, jadi aku akan pilih pilihan kedua. Tak perlu belajar pengobatan untuk membantu manusia, setidaknya bisa mengurangi beban pasien dari segi ekonomi dan penyakit saja. Kamu seyakin itu?" tanya Jay sambil menyipitkan matanya. "Iya, aku yakin." Kali ini, Michael tidak merendahkan diri. "Obat bukan alat untuk menghasilkan uang. Kamu harus tahu, kebangkrutan sebuah perusahaan farmasi tidak sesederhana kerugian uang, tapi juga akan menimbulkan kebencian dan kritik dari banyak orang," tambah Jay. "Maksud kakek tidak mau membiarkan Robin mencoba hal ini?" tanya Michael sambil tersenyum melirik Robin. "Ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Kuharap dia bisa memilih sesuatu yang bisa menyenangkanku," jawab Jay. Robin tidak berdaya. Tampaknya Jay sudah lama mengatakan hal ini padanya, akan tetapi dia tidak berani melanggar Jay. "Kakek, Anda berada di posisi tinggi selama bertahun-tahun, aku tidak bisa mengkritik perkataan Anda itu benar atau salah. Tapi, yang berani kukatakan adalah setelah aku mendirikan perusahaan farmasi ini, Anda pasti akan menyesal tidak membiarkan Robin bekerja denganku," ujar Michael. "Minum teh dulu," ujar Jay, kemudian menyeruput tehnya. Halaman itu menjadi sunyi. Robin merasa sangat tidak nyaman. Michael selalu memiliki rasa hormat yang mutlak terhadap Jay, akan tetapi perkataan orang itu memang agak belak-belakan. Robin takut Michael yang masih muda dan energik akan membantah Jay. "Mengenai perusahaan farmasi, asalkan tidak ada kesalahan, kamu cukup berhubungan dengan Robin saja dan departemen terkait akan membantumu mendirikannya secepat mungkin." Setelah beberapa saat, Jay akhirnya angkat bicara. "Terima kasih banyak, kakek." Michael menghela napas lega dalam hatinya, kemudian bertanya lagi, "Omong-omong, kakek, kalau aku perusahaan farmasi, maka aku harus punya pabrik sendiri. Mengenai tanah ini, aku harus bagaimana? Dasar licik. Kamu masih manja padaku," kata Jay sambil terkekeh. Michael menggaruk kepalanya dan berpikir, kakek ini tidak tahu bahwa aku punya prospek bagus dalam perusahaan farmasi kelak. Jay melambaikan tangannya dan berkata, "Sepertinya Tom pernah bilang, beberapa hari lagi ada lelang tanah. Kamu bisa cek detailnya di internet. Tapi, kamu harus siap mental dulu. Tanah-tanah itu tidak punya kebijakan diskon dan subsidi." Michael langsung tersenyum mendengar perkataan itu. Yang penting bisa mendapatkan tanah. Meskipun diskon dan subsidi itu benar-benar ada, Michael juga tidak menginginkannya. Bukankah sepadan jika menggunakan uang ini untuk ditukar dengan perasaan senang para pemimpin kota dan provinsi? "Kita sudah selesai membicarakan bisnis. Sekarang kita bicarakan masalah pribadi," ujar Jay. Kemudian, dia menatap Michael dan berkata, "Sebenarnya bagaimana kamu bisa tahu tentang anggur Robin?"